Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, di sini sebagai penyaji makalah teknologi pembelajaran bahasa Arab yang berjudul Media Pembelajaran Menggunakan Aplikasi Adobe Flash. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit yang melatar belakangi proses pembelajaran merupakan proses penyampaian informasi atau proses komunikasi. Seringkali seorang guru mengalami kendala dalam melakukan komunikasi dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, maka dalam proses pembelajaran diperlukan alat bantu atau media untuk menyampaikan informasi. Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh alat bantu yang konvensional, maka sudah waktunya untuk para guru beralih menggunakan alat bantu yang dirancang komputer. Penggunaan multimedia komputer dalam pembelajaran bahasa Arab akan sangat membantu terhadap metodologi pengajaran bahasa Arab, sehingga guru dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian aplikasi Adobe Flash, atau di sini saya juga menyebutkan bahwa dia sebagai Macromedia Flash. Kemudian bagaimana langkah penggunaan aplikasinya. Kemudian yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dulu. Yang pertama yaitu pengertian Adobe Flash atau Macromedia Flash. Di sini ada yang dikutip dari Iswahyudi mengungkapkan bahwasannya Flash itu adalah salah satu program pembuatan animasi yang sangat handal. Jadi kehandalan Flash itu dibandingkan dengan program lain adalah ukuran file dari hasil animasinya sangat kecil. Nah, jadi untuk animasi itu dia dapat menghasilkan program Flash yang banyak digunakan untuk membuat sebuah game. Kemudian di sini ada juga menurut Binanto, Adobe Flash adalah merupakan platform multimedia yang awalnya dikembangkan oleh Macromedia dan sekarang dikembangkan lagi dan didistribusikan oleh Adobe System. Nah, kemudian di sini dia Flash itu untuk memanipulasi grafik vektor dan ester serta mendukung streaming video dan audio. Nah, jadi dalam Flash ini dia mempunyai bahasa scripting, jadi disebut dengan action script. Nah, itu dia ada bahasanya tersendiri. Nah, jadi file Flash ini dia mempunyai ekstensi FLF yang biasanya digunakan dimainkan sendiri dengan pemutar atau player yang mendukung format tersebut, bisa QuickTime, bisa VLC, Windows Media Player, dan lain-lain. Kemudian di sini, nah tadi yang action script di sini dia ada bahasanya Flash. Nah, dia banyak mengalami perkembangan. Sebenarnya ini action script ini dia untuk mempermudah pembangunan suatu aplikasi atau animasi. Nah, dia biasanya semakin kompleks animasi pada Flash maka akan banyak memakan banyak RAM juga. Nah, makanya tadi kan di sini disebutkan oleh beberapa pendapat. Nah, kemudian di sana dia mempunyai banyak perkembangan. Tadi ada yang versi 1, versi 2, dan versi 3. Kemudian di sana ada Macromedia Flash 4, ada Flash MX, dan lain-lain. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kembali tentang langkah penggunaan Adobe Flash atau Macromedia Flash. Nah, dia sebenarnya sama. Di sini yang pertama kita menginstal dulu. Nah, kemudian nanti setelah menginstal, dia ada yang berbayar dan ada yang gratis. Biasanya yang untuk gratis dia percobaannya sekitar 30 hari atau 1 bulan. Nah,
Kemudian yang pertama itu klik start, kemudian all program, Macromedia. Kemudian yang saya gunakan di sini dia Macromedia Flash 8. Nah, kemudian nanti dia timbul yang seperti gambar di bawah, menunggu proses eksekusi file program Macromedia Flash. Kemudian nampak lembar kerja yang seperti di layar tersebut. Kemudian setelah itu kita membuat layar. Nah, situ nanti ada saya jelaskan. Layar merupakan halaman transparan sebagai tempat keberadaan berbagai objek, baik berupa bangun maupun teks. Nah, setiap layar memiliki frame dan masing-masing frame dapat ditempati sebuah objek. Nah, di sini ada langkah-langkahnya juga, silahkan dibaca. Kemudian di situ ada membuat objek. Nah, sebelum membuat objek pada area kerja, kita terlebih dahulu menentukan letak frame dan layar yang akan ditempati objek tersebut. Misalnya, kita klik frame 1, layar 1. Selanjutnya, membuat objek menggunakan tool-tool yang tersedia dalam toolbar. Nah, nanti caranya pilih salah satu toolnya, kemudian drag ke area kerja. Nah, di situ ada saya beri contohnya. Mungkin nanti teman-teman bisa mencoba. Kemudian ada bentuk-bentuk, ada yang di tools itu banyak, ada yang segi 4, ada yang lingkaran. Nah, di situ ada contohnya, ada oval dan lain-lain. Kemudian untuk membuat simbol, dia bisa juga membuat simbol. Di sini dia ada 3. Yang ada movie clip, kemudian button, kemudian grafik. Nah, di situ ada juga contohnya. Mungkin teman-teman bisa membaca di makalahnya. Kemudian untuk selanjutnya itu membuat animasi. Ini yang sering kita gunakan dalam membuat Flash. Dia terkenal dengan animasinya. Animasi pada Macromedia Flash dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama itu frame by frame, kemudian motion twin, kemudian dan shape twin. Nah, jadi perbedaannya yang pertama yaitu animasi frame by frame adalah animasi yang disusun berdasarkan perubahan objek pada tiap-tiap frame. Nah, di situ ada saya memberikan contoh di situ. Yang dot-dot hitam itu dia namanya animasi frame by frame. Nah, itu namanya. Nanti dia ada nih cara pembuatan animasinya, mungkin bisa teman-teman mencoba. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua animasi motion twin. Nah, itu animasi yang digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan sebuah objek dari satu posisi ke posisi lain berdasarkan batas-batas keyframe tertentu. Pada jendela timeline ditandai dengan adanya 2 buah keyframe, sebuah anak panah dengan background berwarna biru. Nah, di situ kan ada panah-panah ya. Nah, itu namanya animasi motion twin. Nah, itu setelah kita mempunyai objek, menggerakkan objek baru timbul itu. Kemudian selanjutnya yaitu sini ada cara pembuatannya. Yang ketiga yaitu animasi shape twin. Yaitu animasi yang digunakan untuk mengubah sebuah objek dari satu bentuk ke bentuk lain atau mengubah pewarnaan sebuah objek dari satu warna ke warna lain. Pada jendela timeline ditandai dengan adanya 2 buah keyframe, sebuah anak panah dengan background berwarna hijau. Nah, itu yang hijau, yang tadi kan biru. Nah, kalau ini hijau dia. Nah, di sini saya juga membuat cara pembuatan animasinya, nanti mungkin kawan-kawan bisa mencoba sendiri. Kemudian yang terakhir mungkin di sini adalah publikasi animasi. Nah, setelah membuat animasi selesai, jadi langkah terakhir adalah mempublikasikan animasinya. Nah, file outputnya kemudian animasi dapat dibuat dalam berbagai format banyak. Bisa menjadi Flash, bisa HTML, GIF, JPEG, PNG, Windows Projector, dan lain-lain. Nah, terserah kita mau pilih yang mana. Kemudian yaitu kelebihan dan kekurangan aplikasi Adobe Flash, Macromedia Flash. Di sini yang pertama saya menyebutkan kelebihannya dulu.
Di sana dia merupakan teknologi animasi web yang paling populer saat ini hingga banyak didukung oleh berbagai pihak. Nah, kemudian ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik, dia kecil tapi kualitasnya ya lumayan bagus lah. Kemudian untuk kebutuhan hardware yang tidak tinggi. Nah, kemudian dapat membuat website, CD interaktif, animasi web, animasi kartun, kartu elektronik, iklan TV, banner di web, presentasi interaksi, permainan, aplikasi web, dan handphone, dan lain-lain. Juga dapat ditampilkan di berbagai media seperti web, CD-ROM, banyak tadi televisi, dan lain-lainnya. Kemudian adanya action script yang telah dijelaskan sebelumnya, itu bahasa yang terdapat di dalam Flash. Kemudian dia yang terakhir ada bisa mempunyai kemampuan menggabungkan animasi huruf dan gambar yang menarik. Nah, animasi gambar dan huruf tetap terlihat bagus pada ukuran Windows dan resolusi layar berapapun. Kecepatan gambar, animasi, dan huruf yang akan ditampilkan muncul dapat diatur kecepatannya, serta dilengkapi dengan fasilitas tombol untuk dapat berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, itu kelebihannya dari Adobe Flash tersebut. Kemudian dia punya kekurangan. Nah, di sini yang pertama yaitu tidak mudah digunakan untuk pemula karena banyak fitur ya yang telah dijelaskan tadi. Banyak fitur, kita harus mengingat fitur-fitur tersebut ini apa namanya dan sebagainya. Kemudian harus melafalkan beberapa perintah menu. Nah, itu makanya agar bisa membuat presentasi itu menarik. Nah, kita bisa mengembangkan sendiri semenarik mungkin menggunakan Flash ini. Nah, makanya kita banyak-banyak menghafal ya. Itu kekurangan kita, kadang kita lupa. Kemudian selanjutnya itu harus memiliki Flash player di komputer jika ingin memainkan animasi Flash tersebut. Nah, dia nanti ada ini driver lain lagi untuk bisa memainkan. Cuman untuk mendapatkan hasil, misalnya kita menggunakan membuat medianya, kita bisa langsung mainkan dengan cara menekan enter atau Ctrl plus enter. Nah, itu sudah langsung kita tampilkan. Kemudian di sini semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Baiklah, saya simpulkan sedikit bahwasanya Flash adalah software untuk membuat animasi 2 atau 3 dimensi atau yang dengan 3G yang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan di internet, misalnya untuk membuat situs, banner iklan, logo yang beranimasi, serta animasi pelengkap lainnya. Kemudian juga bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran inovatif dan menarik. Namun software ini dia agak sulit bagi guru yang minim pengetahuan dalam menguasai media yang berbasis teknologi, karena tadi banyak fitur-fitur ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang memahami atau ada tambahan saran, mungkin bisa disampaikan oleh kawan-kawan sekalian. Syukran ala husni istima'il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.